wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad Subekti dengan nomor induk mahasiswa 4132011262. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the effect of turbulence on the combustion of gases sebagai tugas besar 2 saya pada bahan bakar dan teknik pembakaran. Baiklah, kita mulai. Introduction. Pembakaran gas sangat dipengaruhi oleh pergerakan reaktan yang terlibat. Efek pada pembakaran gas dapat dilihat baik dalam karakter fisik nyala api maupun dalam laju pembakaran gas. Secara garis besar, pembakaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laminar dan turbulen. Bisa kita lihat pada foto di sebelah kanan ini merupakan 3 transisi. Yang pertama itu yang paling kiri itu ada foto Schlieren, foto api laminar, dan yang di tengah itu ada transisi. Dan kemudian yang paling kanan itu ada foto api tampak turbulen. Dalam pembakaran laminar, aliran gas yang bereaksi adalah laminar, dan batas antara gas yang terbakar dan tidak terbakar itu tipis dan dapat terdefinisi dengan baik. Pada foto langsung nyala api, garis luminositas tajam yang terus-menerus dapat terlihat memancar dari zona tepi reaksi. Dan dalam pembakaran turbulen, mulai dari campuran gas yang mudah terbakar, gas yang bereaksi, dan gas di sekitarnya berada dalam gerakan turbulen. Dan foto langsung pada api akan menunjukkan tepi zona luminositas yang kabur dan tidak lagi mudah untuk ditentukan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri bawahnya ya. Ini tampak kabur antara gas yang sudah terbakar dan tidak. Nature and structure of turbulence. Turbulensi telah digambarkan sebagai bentuk 3 dimensi, gerak terhadap waktu di mana vortex stretching menyebabkan kecepatan fluktuasi menyebar ke semua panjang gelombang antara minimum yang ditentukan oleh gaya viskositas dan maksimum ditentukan oleh kondisi batas aliran. Fluktuasi kecepatan aliran turbulen ini menghasilkan tegangan, yaitu tegangan Reynolds, dan energi diekstraksi dari aliran rata-rata sebagai akibat dari regangan terhadap pusaran. Kemudian kita masuk ke slide theories of the effect of turbulence on the burning rate of gases. Meskipun dalam aliran turbulen terdapat spektrum fluktuasi kecepatan, masing-masing dengan frekuensi dan skala panjang tertentu, sebagian besar model yang diusulkan telah menggunakan konsep yang disederhanakan untuk menggambarkan aliran. Contohnya adalah seringnya penggunaan akar kuadrat rata-rata dari fluktuasi kecepatan, atau biasa disebut dengan U-aksen. Jenis model yang paling umum diusulkan adalah wrinkle laminar flame front. Model ini pertama kali diusulkan oleh Dan Fowler dengan mengasumsikan bahwa efek utama dari turbulensi adalah untuk meningkatkan area permukaan api yang tersedia untuk transportasi molekuler. Kecepatan pembakaran pada setiap titik pada permukaan api menjadi laminar. Model ini menyiratkan bahwa skala makro secara signifikan lebih besar daripada ketebalan api laminar. Satu-satunya efek turbulensi adalah peningkatan luas karena aksi pusaran di skala besar. Dan Kohler mendalilkan bahwa fluktuasi yang lebih besar dari lebar bagian depan nyala laminar akan mendistorsi bagian depan nyala api untuk menghasilkan zona pembakaran yang berkerut atau wrinkle dan karenanya meningkatkan luas zona pembakaran. Dan dia berasumsi bahwa distorsi berbentuk kerucut dan area setiap distorsi sebanding dengan gangguan kecepatan dalam aliran pendekatan. Dengan mengasumsikan lebih lanjut bahwa setiap distorsi berkembang menjadi gas yang tidak terbakar pada kecepatan nyala laminar. Ia menunjukkan bahwa ST per SL itu sama dengan 1 plus U-aksen per SL. Nah, model ini menunjukkan bahwa pada kecepatan aliran rendah, kecepatan pembakaran turbulen atau ST itu bergantung pada kecepatan pembakaran laminar atau XSL dan kecepatan U-aksen. Sedangkan pada kecepatan aliran tinggi bergantung terutama pada U-aksen. Model lebih lanjut menunjukkan bahwa kecepatan pembakaran turbulen tidak tergantung pada skala turbulensi. Skala turbulensi dapat dianggap sebagai nilai khas dari panjang di mana fluktuasi kecepatan itu bertindak.
SMERE. Sebagian besar teori tentang pengaruh turbulensi pada karakteristik pembakaran api telah menggunakan konsep kecepatan pembakaran turbulen. Untuk dapat menghitung kecepatan ini, digunakan penyederhanaan baik bentuk zona reaksi maupun deskripsi turbulensi. Nah, konsep wrinkle flame telah digunakan terutama untuk turbulensi intensitas rendah dan mengasumsikan bahwa pada setiap flame front, pembakaran terjadi pada kecepatan pembakaran laminar. Ini juga mengasumsikan bahwa nyala laminar tetap stabil saat mengalami spektrum turbulensi. Hal ini tidak mungkin terjadi untuk semua bilangan Reynolds. De Soete menyatakan bahwa nyala api laminar pada vibrating flame holder menjadi tidak stabil seiring dengan meningkatnya frekuensi vibrasi. Model laminar wrinkle flame biasanya mengarah pada kesimpulan bahwa kecepatan pembakaran turbulen tidak tergantung pada skala turbulensi, tetapi bergantung pada intensitas turbulensi dan kecepatan pembakaran laminar. Kemudian ada flame speed in steady attached open flame. Nah, turbulensi telah dihasilkan pada gas yang mudah terbakar, baik dengan menyalurkan premix gas ke sepanjang cup untuk mencapai aliran pipa turbulen yang berkembang penuh pada saat gas melewati grid. Metode sebelumnya menghasilkan turbulensi yang terdefinisi dengan baik, dengan mengubah posisi radial dalam tabung. Sedangkan metode kedua menghasilkan turbulensi isotropik pada jarak yang jauh ke hilir dari grid, di mana turbulensi pada dasarnya skala kecil. Dalam mendefinisikan kecepatan pembakaran turbulen, konsep laminar burning velocity atau SL telah digunakan. Laminar burning velocity atau SL didefinisikan sebagai komponen tegak lurus dengan bagian flame front dari kecepatan nyala dengan sehubungan dengan cold unburned gas. Pada dasarnya mempertimbangkan flame front akan merambat ke reaktan stasioner. Dengan mengintegrasikan flame surface ke laminar rata-rata, kecepatan pembakaran dapat diperoleh, yaitu dengan burning velocity sama dengan volume flow rate dibagi dengan flame area. Summary. Hasil untuk flame speed in steady attached open flame menunjukkan kontradiksi besar antara satu sama lain. Mungkin disebabkan oleh kegagalan eksperimen dari pekerja yang berbeda untuk mengukur jumlah yang sama, dan ketergantungan hasil pada peralatan. Namun kesimpulan umum bahwa turbulensi cenderung meningkatkan flame velocity itu belum bisa diputuskan. Sebagian besar eksperimen menyimpulkan bahwa wrinkle flame model adalah perkiraan terbaik dari situasi yang ada pada intensitas turbulensi rendah dan sedang. Akibatnya, hasilnya menunjukkan ketergantungan yang kuat dari kecepatan pembakaran turbulen pada intensitas turbulensi dan kecepatan pembakaran laminar. Konflik antara hasil eksperimen dan hasil yang diprediksi dari teori sulit untuk diselesaikan, karena dalam banyak percobaan, kondisinya tidak ditentukan secara cukup rinci. Kemudian ada steady, confined, attached flame. Nah, secara umum, lebih sedikit percobaan yang telah dilakukan pada steady, confined flame untuk mengevaluasi turbulent burning velocity daripada open flame. Di dalam ruang bakar, aliran balik mengelilingi nyala api, sementara lingkungan terdekat dari nyala api, bebas, itu relatif diam. Aliran terbalik yang mengelilingi api tertutup berada dalam gerakan bergejolak, dan ketika aliran yang dimasukkan ke dalam nyala api, mereka memperkenalkan sifat-sifat yang tidak akan terjadi di lingkungan yang tenang. Lapisan geser memisahkan zona resirkulasi dari aliran-aliran utama dan efek geser ini, di mana lembaran api merambat, ditingkatkan oleh perbedaan kepadatan besar yang terjadi pada pembakaran. Secara umum, bukti eksperimental menunjukkan bahwa kecepatan pembakaran turbulen dalam api tertutup lebih tinggi daripada yang diprediksi oleh teori. Di sini kita bisa melihat formula dari mean turbulent burning velocity, itu ST sama dengan V dibagi A, di mana A itu adalah area inner cone flame dan V merupakan volumetric flow rate gas. Nah, dalam steady confined attached flame, efek gas resirkulasi pada nyala api cukup besar, sehingga sebagian besar semua hasil harus dianggap bergantung pada peralatan dan dengan demikian tidak mudah dibandingkan. Sebagian besar pekerja telah menyimpulkan bahwa kecepatan pembakaran laminar dan intensitas turbulensi memiliki efek kuat pada kecepatan pembakaran turbulen, terutama pada kecepatan inlet yang rendah. Ini cenderung mengkonfirmasi keberadaan dari wrinkle flame front.
Dalam kondisi ini, produksi turbulensi di zona pembakaran oleh gaya geser antara aliran gas utama dan resirkulasi mengambil peran yang penting dalam proses pembakaran. Hasil yang dilaporkan untuk efek tekanan dan kecepatan pembakaran turbulen semuanya cukup konsisten, menunjukkan bahwa efek utamanya adalah pada kecepatan pembakaran laminar yang ada pada titik manapun pada permukaan wrinkle film. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.